Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah analisa laporan keuangan. Hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-12. Berarti 3 pertemuan lagi menuju ujian akhir semester. Akhir semester. Semoga apa yang saya ajarkan selama ini dapat diterima. Apabila belum bisa diterima, dapat dibaca, dilihat kembali video yang saya jelaskan. Apabila video saya kurang memuaskan, mohon di 3 pertemuan terakhir masukannya ya. Karena kemungkinan semester depan kita sudah melakukan tatap muka. Semoga dengan tatap muka pengetahuan kalian dapat lebih baik. Oke, setelah kemarin kita membahas mengenali analisa sumber ya, sumber dan penggunaan modal kerja. Masih ingat modal kerja? Berarti kalau kita modal kerja, kita berbicara mengenai aktiva lancar. Aktiva lancar terdiri dari apa aja? Kas, piutang, persediaan. Ada satu lagi apa ya? Kas, piutang, persediaan ya. Itu yang dipakai modal kerja. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai salah satu akun modal kerja, yaitu kas. Di sini kita akan berbicara mengenai analisa sumber dan penggunaan kas. Berarti apa? Kas tersebut kita pergunakan untuk apa saja? Kemudian kas tersebut kita peroleh dari mana saja? Kalau diperoleh berarti kas bertambah, kalau digunakan berarti kas keluar. Oke, kita langsung masuk ke slide pertama. Sifat laporan sumber dan penggunaan kas. Oke, di sini dapat kalian baca. Laporan sumber dan penggunaan kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Nah, berarti di sini laporannya ini fokus pada kas ya. Mungkin kalau dalam perusahaan ada yang menyebutnya laporan arus kas, ada yang menyebutnya laporan kas kecil, kas besar, ada kas bank. Berarti perubahannya tuh dari mana saja, baik itu bertambah dan berkurang. Kemudian laporan sumber dan penggunaan kas sifatnya lebih luas dari laporan laba rugi, baik yang berdasarkan cash basis maupun accrual basis. Nah, di sini pencatatan kas ada dua metode, yaitu cash basis dan accrual basis. Cash basis prinsipnya adalah cash ya, dimana cash keras ibaratnya ya, kalau sekarang ya cash keras. Berarti saat uang itu sudah diterima baru dicatat. Nah, jadi yang menerima uang apa? Sekretaris bendahara ya. Jadi bendahara baru mencatat saat dia menerima dan mengeluarkan uang dengan menyerahkan langsung, dengan melihat bukti fisiknya keluar dan masuk ke tempat penyimpanan uang. Itulah cash basis berdasarkan uang keluar. Jadi misalnya kalau kalian misalnya operator minta uang ke bendahara mau buat antar bensin, udah pakai dulu aja. Nah, itu belum dicatat sebagai biaya sampai kalian menyerahkan kwitansi dan bendaharanya mengeluarkan uang. Sedangkan accrual basis pada prinsipnya adalah saat pendapatan atau pengeluaran sudah diakui, sudah diakui oleh perusahaan, maka itu berhak dicatat walaupun uangnya belum diterima. Jadi sudah dicatat, ingat sudah dicatat saat perusahaan sudah mengakui biaya atau pendapatan tersebut. Jadi itu ya bedanya ya, kalau cash berdasarkan bukti fisik cash, kalau accrual berdasarkan pengakuan ya. Perusahaan sudah mengakui maka sudah dicatat penggunaan kas ya dan sumbernya. Kemudian laporan sumber dan penggunaan modal dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas masa yang akan
akan datang. Nah, dari laporan sumber penggunaan kas kita bisa membuat ya rata-rata ya. Kas kan ada debit kreditnya ya. Total debit berapa, total kredit berapa, kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kemudian kita cari rata-rata. Oh, rata-rata debitnya segini, rata-rata kreditnya segini, maka kita dapat mengestimasi kebutuhan dari kas. Selanjutnya, sumber dan penggunaan kas. Nah, sumber penerimaan kas perusahaan pada umumnya dapat berasal dari hasil hasil penjualan investasi. Nah, ini berarti kita menjualkan surat-surat berharga. Surat berharganya selembar kertas kita jual, kita dapat gantinya uang kas. Kemudian kita menjual persediaan, kita dapat uang kas. Tapi yang cash ya, yang bukan piutang. Kemudian emisi saham, berarti ini apa? Kita menjual saham, atau kalau kita tidak menjual saham, kita bisa meminjam, mendapat utang. Nah, itu juga menambah kas, atau pemiliknya menyetor modal. Jadi di sini dari mana perusahaan dapat memperoleh tambahan kas? Nah, ya kan? Biasanya perusahaan memperoleh tambahan kas bisa yang utamanya ya di luar penjualan adalah dengan berhutang. Nah, berhutang ini bisa utang ke bank, bisa menjual surat utang, ya kan, bisa menjual saham, atau pemiliknya nyetor uang. Kemudian pengeluaran tanda bukti hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini obligasi ya. Yang ketiga, kita menjual surat hutang serta bertambahnya hutang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Nah, ini yang ketiga tadi yang sudah saya bahas ya, obligasi, menjual obligasi, surat hutang, atau berhutang ke bank. Adanya penurunan atau pengurangan aktiva lancar, nah, yang disertai dengan penerimaan kas. Nah, di aktiva lancar ingat ada apa aja? Piutang berkurang, berarti ada orang bayar hutang, maka piutangnya berkurang diikuti dengan penerimaan kas. Nah, persediaan berkurang. Nah, kalau persediaan berkurang belum tentu kasnya bertambah. Bisa aja persediaan berkurang dijual tapi masuknya ke piutang yang bertambah bukan kas. Nah, yang di sini dimaksud adalah persediaan berkurang dijual dengan cash, masuk ke kas. Kemudian yang kelima, adanya penerimaan kas karena sewa. Ini kita menyewakan gudang, ada pendapatan bunga yang harus diterima, atau dividen. Dividen maksudnya laba ya, keuntungan ya. Sumbangan atau hadiah. Nah, ini sumbangan atau hadiah hibah ya. Kita menerima sumbangan, itu harus kita akui sebagai kas. Jadi seperti kalian saja kan. Nah, dari mana dompet kalian bertambah? Nah, dompet kalian bertambah dari mana saja? Kalian pasti tahu kan asalnya. Kemudian bagaimana dompet kalian bisa berkurang? Nah, jadi sama seperti itu. Jadi kas itu diibaratkan seperti dompet kalian. Nah, pengeluarannya juga disesuaikan dengan perusahaan. Jadi sudut pandangnya dari perusahaan ya, bukan pemilik modal ya. Jadi dipandang dari sisi perusahaan. Nah, setelah tadi adalah sumber, sekarang kas itu digunakan untuk apa? Nah, banyak di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Salah satunya yang pertama pembelian saham atau obligasi. Nah, ini untuk investasi. Nah, di neraca biasanya letaknya ada di mana? Di bawah kas. Nah, ini surat berharga setaraf dengan kas ya, bisa dianggap setaraf dengan kas. Kemudian penarikan kembali saham yang beredar maupun pengalian kas oleh pemiliknya. Nah, bisa juga berkurang karena kas tersebut digunakan untuk membeli kembali saham yang telah kita jual, ataupun pengembalian kas oleh pemilik yang kita sebut apa? Brief ya, pemilik mengambil uang. Kemudian pelunasan atau pembayaran angsuran, digunakan untuk membayar hutang baik jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian pembelian barang dagangan, kemudian operasional perusahaan sudah pasti ya. Kemudian pengeluaran kas untuk membayar dividen, membagikan dividen. Oke, tadi sumbernya ada 5, di sini contoh penggunaan juga ada 5. Selanjutnya, laporan sumber. Manfaatnya ya, bagi eksternal, analisa penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan
yang diperbandingkan antara dua periode serta informasi lainnya yang mendukung terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Jadi kalau kalian baca, misalnya kalian memperolehkan antar periode, kalian dapat melihat kalau perubahannya terlalu tinggi, kalian dapat bertanya, kenapa nih? Nah, misalnya biaya operasional biasanya rata-rata 100, kok ini tiba-tiba 200. Nah, ini dapat dilihat sebagai tanda tanya. Atau persediaan biasanya rata-rata 500, kok ini jadi 700. Nah, maksudnya adalah hal-hal seperti itu. Kemudian juga kas kan, rata-rata debit totalnya biasanya rata-rata segini, ini kenapa tiba-tiba melonjak. Nah, hal-hal tersebut dapat kita peroleh bila kita memperhatikan laporan sumber dan penggunaan kas. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan berbicara melihat contoh kasus dalam laporan keuangan. Jadi diharapkan nanti saat kalian sudah mempelajari pertemuan ke berapa ya sekarang? Pertemuan 12 ya. Nah, saat kalian setelah pelajari pertemuan 12 ini, kalian dapat menganalisa sebuah neraca. Di sini contohnya ada dua periode, 1977 dan 1978. Oke, bagaimana? Biasanya tahun sebelumnya ini dijadikan dasar. Kemudian tahun sebelumnya adalah dasar. Jadi yang menjadi dasar adalah tahun 1977. Nah, jadi membacanya adalah karena 1977 dijadikan sebagai dasar, maka angka 374 ini kita baca adalah kas tahun 78 lebih besar sebesar 374.200 dari kas tahun 1977. Oke, karena 1977 adalah sebagai dasar. Atau misalnya yang menurun nih, tanggal bintang menurun. Piutang Wesel tahun 1978 lebih kecil dari kas lebih kecil sebesar 250.000 dari piutang Wesel tahun 1977. Persokot biaya juga, persokot biaya tahun 1978 lebih besar 9.000 dari persokot biaya tahun 1977. Jadi tahun sebelumnya sebagai dasar dari perhitungan yang kita gunakan. 919.700 dikurangin 545.500, hasilnya positif, berarti bertambah. 250 dikurangi 500, maka negatif 250, berarti berkurang. Oke, nanti kalian saya buat tugas bagaimana cara membaca neraca. Jadi perhatikan ya, 1977 periode sebelumnya sebagai dasar, sebagai tahun dasar, yang artinya tahun 78 dikurangi tahun 77. Contohnya kas 919.700 dikurangin 545.500, hasilnya 374.200. Cara membacanya, kas tahun 78 lebih besar 374.200 dari kas tahun 1977. Kalau yang berkurang, nah Wesel 250.000 dikurangin 500.000, hasilnya adalah minus 250.000, yang berarti piutang Wesel tahun 1978 lebih kecil 250.000 dari tahun 1977, atau turun sebesar 250.000 dari tahun 1977. Kalau ini bisa juga bertambah 374.200 dari tahun 1977. Oke, semoga nanti bila ada tugas video membaca sudah bisa ya. Kalau belum paham harap bertanya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Ini adalah kas neraca debit. Jumlahnya naik atau turunnya berarti bertambah sebesar 1.059.100. Nah, ini bacanya gimana? Berarti apa? Total aktiva tahun 1978 bertambah sebesar 1.059.100 dari total aktiva tahun 1977. Oke, nah yang di sini totalnya itu harus sama, debit dan kredit. Ini adalah debit atau ini adalah aktiva. Maka halaman selanjutnya adalah ini kredit atau pasiva. Jumlahnya sama. Cara membacanya pun sama ya. Ini menurun hutang dagang. Berarti hutang dagang tahun 1978 turun sebesar 102.800 dari tahun 1977.
Kemudian yang bertambah modal. Modal tahun 1978 bertambah 600.000 dari tahun 1977. Kemudian yang terakhir nih totalnya berarti total pasifah atau total kredit bertambah 1.059.100 dari tahun total kredit tahun 1977. Oke, jangan lupa cara membacanya ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah perincian ya, perincian dari naik turunnya ini ya. Nah, tadi kita perhatikan laba bersih. Nah, ini berarti adalah sumber kas. Ini kas bertambah ya. Berasal dari laba bersih 521.900. Kita lihat benar nggak labanya. Nah, ini kan labanya bertambah 521.900. Berarti ini berasal dari keuntungan perusahaan. Kemudian ditambah dengan, nah, berarti kasnya juga bertambah dari penurunan piutang wesel. Berarti apa? Ada orang yang membayar hutang ke kita ya, membayar piutangnya. Kayak piutangnya turun, kasnya bertambah. Kemudian penurunan persekot biaya. Nah, ini juga kan tadi persekotnya berapa, dia sudah berkurang, sudah dijadikan biaya, tapi masih ada 9.000. Kemudian kenaikan hutang gaji. Nah, kenapa kenaikan hutang gaji ada? Karena seharusnya 131.500 ini sudah dibayarkan karena sudah diakui sebagai biaya. Tapi karena belum dibayarkan ke karyawan, maka posisi uangnya masih ada di kas, belum dikeluarkan, tapi baru diakui. Nah, ini adalah accrual basis kan, sudah diakui tapi uangnya belum keluar. Maka ini uangnya masih ada di kas, masih ada di hutang gaji. Kemudian kemarin apalagi yang berasal dari depresiasi aktiva tetap. Depresiasi artinya apa? Kita sudah mengeluarkan biaya penyusutan tapi sebenarnya tidak keluar uang, maka ini dapat menambah kas. Oke, bertambah di luar laba bersih 474 ditambah 521 menjadi 995.900. Oke, ini adalah yang bertambah dari operasional perusahaan. Nah, ini yang bertambah secara perpindahan buku. Kemudian ini bertambahnya 9.500, kemudian dikurangi dengan kenaikan piutang dagang. Berarti tadi ada persediaan dijual tetapi tidak masuk kas. Kenaikan persediaan berarti kita ada pembelian menggunakan uang kas kan. Nah, pembeliannya bertambah. Kemudian penurunan hutang dagang berarti kita menggunakan kas untuk membayar hutang. Kemudian penurunan hutang wesel sama, kita mengambil kas untuk membayar hutang wesel. Maka dari ini yang kita terima dikurangi dengan yang kita keluarkan sebesar 521.700. Jadi kenaikan piutang dagang dan persediaan ini sebenarnya saling berkaitan kan. Nah, ini harusnya ada di persediaan karena dianggapnya sebenarnya belum terjual karena belum masuk ke kas ya. Tapi sudah terjual tapi masuknya masih dalam bentuk piutang. Dikurangi 521. Nah, kenaikan sumber kas tinggal 474.200. Kemudian 474.200 bertambah lagi dari penjualan modal saham. Berarti kita memperoleh uang dari menjual saham sebesar 600. Nah, jadi pertambahan kas menjadi 1.074.200. Nah, halaman selanjutnya 1.074.200 itu kita pergunakan untuk apa lagi? Nah, kita punya uang 1.074.200 nih bertambah dari tahun sebelumnya. Kita gunakan untuk membeli gedung 400.000, membeli alat kantor 150.000, membayar hutang obligasi sebesar 150.000, totalnya 700.000. Maka 1.074 dikeluarkan sebesar 700.000. Jadi kenaikan kasnya tinggal 374.200. Kita cek 374.200. Nah, benar kan? Nah, berarti yang masuk ke kas tinggal 374.200 dari totalnya 1.074.200. Digunakannya untuk apa? Ya ini gedung, kemudian piutang dagang, beli persediaan. Bertambahnya dari mana? Ya bertambahnya ini dari ini nih 521, 474 dan modal 600.000. Jadi seperti ini contohnya cara membacanya. Semoga paham ya. Bagian yang
mana? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 995. Kemudian dikeluarkan, ini mengeluarkan untuk membeli persediaan. Kemudian sudah terjual tapi belum masuk kas kan. Nah, piutang dagang bertambah. Jadi maksudnya itu persediaan uang, kan persediaannya sudah berkurang ya, harusnya ini ada di dalam persediaan. Seharusnya kalau sudah keluar dari persediaan dia masuk ke kas, tapi penurunan persediaan ini yang dimaksud dengan penurunan persediaan tidak disertai dengan penambahan kas, karena yang bertambah adalah piutang dagang. Jadi ini dianggap sebagai kenaikan persediaan. Kemudian penurunan hutang dagang. Jadi uangnya buat bayar hutang dagang dan hutang wesel. Kemudian uang kita bertambah lagi dari menjual modal saham. Di sini juga bisa, misalnya dia menjual obligasi. Wah, ini juga bisa perusahaan memperoleh hutang. Oke. Nah, kira-kira seperti itu cara membaca laporan keuangan berdasarkan perubahan kas ya. Kalau kemarin perubahan modal kerja. Nah, modal kerja berarti aktiva lancar, kita sampai ke di atas tanah ya. Kemarin berarti aktiva lancar modal kerja. Kalau sekarang kita fokus ke kas, salah satu akun modal kerja. Oke, kemudian kita bahas soal sistem pencatatan di mana kas akan dicatat pada saat kas tersebut benar-benar diterima. Disebut apa? Benar-benar diterima, berarti cash basis ya, melihat fisiknya. Kemudian yang tidak termasuk sumber penerimaan kas adalah kita terima uang dari mana? Membayar, di sini menerima emisi saham, nih maksudnya menjual emisi itu maksudnya menjual saham. Kemudian pengurangan aktiva lancar berarti kita menjual aktiva lancar. Dari di sini menerima berarti A yang membayar ya, karena kalimat itu juga beda sendiri. Membayar berarti kita kasnya berkurang. Kemudian ketiga, sedangkan yang tidak termasuk sumber pengeluaran. Nah, tidak termasuk pengeluaran. Kita lihat aja pembayar keluar, pembelian keluar, pendapatan ya udah pasti ini pendapatan berarti menerima. D. Yang 4, yang tidak termasuk macam-macam bentuk penyusutan adalah, nah, bentuk penyusutan amortisasi, ini berarti penyusutan aktiva tidak berwujud, seperti kita membeli software Microsoft Office. Nah, itu kan mahal, ya kita susutkan kan. Nah, itu namanya amortisasi. Kalau depresiasi adalah aktiva berwujud. Akumulasi adalah akumulasi ya, total biaya penyusutan. Depresi mata uang, penyusutan aktiva tetap sama depresiasi. Berarti yang bukan adalah akumulasi. Nomor 5, yang tidak termasuk transaksi non-kas. Nah, non-kas, pengurangan nilai buku aktiva, pengeluaran stok dividen, pengakuan terhadap penyusutan, pengeluaran kas dividen, pengeluaran piutang. Nah, mana yang tidak termasuk non-cash? Yang mana? Pengurangan nilai buku aktiva, non-cash. Pengurangannya tidak mengeluarkan kas. Pengeluaran stok dividen juga tidak mengeluarkan kas. Yang adalah pengeluaran kas dividen. Nah, ini berarti pengeluaran cash dividen berarti dikeluarkan dari kas. Yang tidak termasuk non kas berarti yang D ini adalah pengeluaran kas, yang lainnya non kas. Maka jawabannya adalah D. Oke, sampai di sini pertemuan ke-12. Mohon disimak baik-baik video saya. Mohon masukannya apabila masih rasa kurang. Kemudian juga mohon aktifnya di media WA Group ya. Silakan bertanya kapanpun, dimanapun. Saya akan balas, pasti akan saya balas begitu saya membacanya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, pertemuan 13. Kita hanya tinggal 2 kali lagi. Kalian hanya tinggal sekali lagi menonton video saya, mungkin sudah bosan ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.